Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, untuk lebih baiknya kita mulai dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya pada ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing saya masing-masing doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, absen dulu ya. Romi, Hadir. Alfian, Hadir. Dandi, Iya, hadir saya. Fani, Hadir. Zahra, Putri. Nah, Yesel, Yesel mana Yesel? Kemana anaknya? Padahal nggak puasa. Oh, astagfirullahaladzim anak itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Tahu. Akhlak terpuji itu dibagi menjadi 3, yaitu tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dibagi menjadi 4 ya. Nah, untuk kompetensi dasar kita yaitu yang pertama, menghayati hakikat ikhtiar, sabar, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, kompetisi dasarnya yaitu mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif dari ikhtiar, tawakal, sabar, dan qanaah. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil analisis serta contohnya penerapan perilaku ikhtiar, sabar, dan qanaah itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama itu membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang materi pertama yaitu tentang tawakal. Nah, tawakal itu apa sih? Tawakal itu berserah diri, atau kita bisa disebut dengan mewakili atau secara istilah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat muslim sering disebut dengan kata tawakal, selalu tawakal. Berarti kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu perintah untuk bertawakal. Perintah untuk bertawakal itu masuk dalam surat apa sih? Perintah dalam bertawakal itu masuk surat Al-Imran ayat 159, yang sebagaimana artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Jadi dari makna surat tersebut, kita itu harus bertawakal. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk tawakal. Bentuk-bentuk tawakal itu ada banyak, diantaranya yaitu yang pertama, melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu bertawakal itu melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena seseorang. Jadi kita apa yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita apa-apa itu semuanya tergantung pada Allah, bukan kita tergantung pada orang. Nah, selanjutnya itu materi selanjutnya itu tentang pengertian ikhtiar. Ada yang tahu pengertian ikhtiar itu apa? Ini apa ya? Apa yuk? Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengertian ikhtiar. Pengertian ikhtiar tadi ada yang udah tahu? Tahu. Apa? Lupa. Pinter. Pengertian ikhtiar itu adalah memperoleh suatu hasil yang dikehendaki atau yang bisa Astagfirullahaladzim. Melakukan sesi kegiatan
kegiatan dengan melakukan dengan apa ya maksudnya itu apa? Enggak. Nah selanjutnya itu pengertian ikhtiar. Pengertian ikhtiar secara bahasa Arab berarti memilih. Secara istilah melakukan sesi kegiatan dengan maksud memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Jadi berikhtiar itu suatu kehendak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat berarti harus memilih. Selanjutnya itu perintah ikhtiar. Perintah ikhtiar itu masuk dalam surat apa sih? Masuk dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ada yang ngerti? Oh benar ini. Nah selanjutnya yaitu dampak positif ikhtiar. Dampak positif ikhtiar itu apa? Nah selanjutnya yaitu dampak positif ikhtiar. Mau mana ya nak? Ya Allah. Enggak. Selanjutnya itu dampak positif ikhtiar. Contohnya itu apa sih? Membelanjakan harta karena hasil yang diperoleh memerlukan usaha dan kerja keras. Jadi apa yang kita belanjakan atau apa yang kita lakukan kegiatan sehari-hari itu semuanya butuh proses. Selanjutnya itu pengertian sabar. Ada yang tahu pengertian sabar itu apa? Tahu. Apa? Sabar. Biar sabar pokoknya. Apa? Biar sabar. Sabar itu kuat dan tabah hati dalam menghadapi sesuatu. Yang ngerti pengertian sabar apa tadi Alfian? Kuat. Kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Oke, pintar. Selanjutnya yaitu macam-macam sabar. Macam-macam sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga sabar dalam kemaksiatan. Siapa di sini yang sering melakukan kemaksiatan? Astagfirullah. Banyak itu dalam surat Al-Imran ayat 200. Nah selanjutnya yaitu selanjutnya itu syukur. Syukur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya terima kasih. Tahu nggak sih syukur itu? Biasanya kita itu sering bersyukur, tapi cuma tahu kata syukur, tapi nggak tahu arti dari bersyukur itu apa. Nah, syukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dalam contoh itu kita selalu bersyukur dalam sebuah keadaan dan kita berterima kasih kepada Allah dalam sebuah keadaan. Nah selanjutnya itu perintah bersyukur. Perintah bersyukur itu masuk dalam surat Al-Aqsa ayat 28 sampai dengan 28. Oke selanjutnya pengertian qanaah. Ada yang tahu qanaah? Apa baru dengar qanaah itu apa? Qanaah itu apa? Orang itu sih menjalankan Apa? Ayo, silakan. menjalankan ini. Menjalankan makan waktu siang dan puasa. Kan beda itu ceritanya. Oke, qanaah itu berarti suka menerima apa yang telah diberikan. Qanaah hampir mirip dengan sabar. Jadi qanaah itu kalau kata bahasa bisa disebut dengan tabah. Menerima apa yang telah diberikan. Nah, udah ada dari sini ada sebuah pertanyaan. Tolong dijawab, oke? Udah materi udah beres, sekarang pertanyaannya. Pertama, sebutkan macam-macam sabar. Tadi ada 3 macam sabar. Bisa ada yang tunjuk tangan? Sebutkan. Sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi segala musibah. Menghadapi zina. Gitu. Ada sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Dan untuk tugasnya nanti akan Ibu kasih ke ketua kelas dan tolong disampaikan ke teman-temannya. Baiklah, marilah kita tutup. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita
Baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.